Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, bertemu bersama aku Kak Marlon. Nah, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita nih. Tapi kok rasanya sepi banget ya adik-adik? Mari kita panggil dua kakak-kakak kita, yaitu Kak Sila dan Kak Eca. Shalom Kak Marlon. Shalom. Shalom adik-adik. Nah, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini sekarang kita akan ibadah KAA. Sebelum itu mari kita berdoa sama Tuhan untuk memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Semalam Engkau telah menjagai kami, sampai sekarang kami boleh duduk di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, jikalau sebentar kami akan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, mulut kami, mata kami, dan seluruh tubuh kami agar kami bisa fokus untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, seperti tadi Kak Marlon panggil Kak Eca dan juga Kak Sila, Tuhan juga panggil adik-adik di rumah loh. Kita mau jawab sama-sama ya. Kita mau pujikan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya adik-adik, Tuhan Yesus amat cinta pada adik-adik dan juga kasihlah. Kita mau pujikan sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik,
tadi kita sudah pujikan bahwa kita mau mendengar suara Tuhan. Nah, ketika kita mendengar suara Tuhan, akan ada sukacita yang besar di hati kita. Yuk kita mau pujikan bersama-sama ya. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ya adik-adik, kita mau bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan sama-sama. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. 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 Kita nyanyikan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ya, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan apa? Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, aku bisa.
dosa. Adik-adik, siapa yang tahu bulan depan bulan apa? Ya, betul, bulan Desember. Berarti tanggal 25 Desember kita akan merayakan apa? Natal. Nah, buat adik-adik yang kelas 1 sampai 6 SD, ada kabar gembira. Adik-adik bisa ikut ibadah Natal secara offline di gereja kita. Nah, tapi buat adik-adik yang mau datang, adik-adik harus daftar dulu. Daftarnya ada di Google Form yang dibagikan melalui guru-guru sekolah minggu dan juga di inspirasi hari ini. Atau jika orang tua adik-adik datang ke gereja untuk ibadah, formnya bisa diambil di meja usher. Jangan lupa untuk langsung dikembalikan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Nah, kalau misalkan papa sama mamanya adik-adik mau ikut, boleh nggak, Kak? Boleh. Tapi, papa dan mama harus menunggu di luar ruang ibadah, yaitu di ruang interaksi atau di ruang Yohanes Tiranus. Nah, pendaftarannya dibuka sampai tanggal 5 Desember ya adik-adik. Jadi, pastikan adik-adik daftar sebelum tanggal 5 Desember. Nah adik-adik, biasanya kan yang melalui ibadah Zoom itu hanya kelas besar, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Nah sekarang adik-adik kelas tengah, yaitu kelas 1, 2, dan 3, dapat juga melalui ibadah Zoom yang dilakukan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Link dapat didapatkan melalui guru sekolah minggu dan juga WhatsApp inspirasi hari ini. Nah, saatnya kita akan melakukan persembahan. Adik-adik dapat mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Kemudian, sewaktu orang tua datang beribadah di gereja, adik-adik dapat menitipkannya kepada orang tua. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya berkati supaya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau panggil Yesus, kita mau undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Jadi mari kita dengan sungguh-sungguh kita mau panggil Yesus, kita mau undang Yesus dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, kita tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bersama-sama memuji Tuhan. Sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini pernah dipanggil sama mama atau mungkin dipanggil sama papa? Pernah ya? Mungkin waktu sedang bermain. Ayo, kita selesai dulu. Nah, itu juga salah satu contoh dipanggil sama mama atau mungkin sama papa. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita meresponi atau menanggapi setiap panggilan. Kita belajar dari kisah Nabi Yeremia. Ketika dia harus dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Bagaimana respon Nabi Yeremia? Kita belajar sama-sama ya. Sebelum kita lanjutkan lagi ceritanya, siapa yang tahu Nabi itu siapa ya? Atau apa itu Nabi? Ada yang tahu? Iya, Nabi adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Menyampaikan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau kepada umat-umatnya. Nah, Nabi Yeremia ini, dia adalah salah satu nabi yang istimewa. Mengapa istimewa? Iya, karena Nabi Yeremia ini sejak dalam kandungan ibunya, dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ketika dia sudah dipilih, sudah dipanggil, diutus, bagaimana ya responnya? Karena ternyata tugas yang diberikan tidak mudah. Apalagi waktu itu Nabi Yeremia sedang sangat muda. Dia harus pergi ke bangsa-bangsa untuk menyampaikan firman Tuhan. Dah, kita mau sama-sama ya, kita mau belajar hari ini. Nabi Yeremia ketika dia mendengar firman Tuhan, usianya masih sangat muda. Dia mendengar diutus oleh Tuhan. Waktu itu Nabi Yeremia sempat mengelak dengan alasan, aku masih muda, aku tidak pandai berbicara. Ya, dia sempat menolak. Kemudian kira-kira apa yang terjadi ya? Iya, Tuhan Yesus menjawab, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Dan Allah menjamah mulut Yeremia. Allah menaruh perkataan-perkataan kepada Yeremia, sehingga Yeremia tahu apa yang harus ia perbuat dan apa yang harus ia katakan. Sejak itu, Yeremia sudah tidak takut lagi. Ya, tadinya mungkin takut karena dia harus pergi ke bangsa-bangsa. Tugasnya tidak mudah. Tetapi ketika Yeremia mendengar firman Tuhan itu,
dia sudah tidak takut lagi. Yeremia memilih untuk taat dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Saat itu Yeremia pergi ke Yehuda. Di sana banyak sekali orang yang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang tidak taat, ya. Kemudian juga banyak terjadi kekerasan di sana, penindasan, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka mulai menyembah patung-patung berhala dan juga menyembah Allah lain. Karena Allah mengasihi orang-orang yang ada di Yehuda, Allah mengasihi mereka. Allah mengutus Yeremia untuk mengingatkan orang-orang di sana. Nah, dia melalui banyak sekali rintangan karena ternyata setelah diingatkan, orang-orang Yehuda itu tidak langsung nurut, tidak langsung taat perintah Yeremia. Ya, Yeremia harus mengingatkan berulang-ulang kali, bahkan sampai bertahun-tahun. Akhirnya Yeremia bernubuat. Yehuda akan mengalami penderitaan dalam jangka waktu lama apabila terus menolak Tuhan. Maka Allah akan menghukum bangsa Yehuda. Kerajaan Yehuda akan dikalahkan oleh bangsa Babel. Penduduknya akan dibawa ditawan di tempat yang jauh. Kota Yerusalem dan Bait Allah akan hancur. Barang-barang di Bait Allah akan dibawa ke Babel. Bangsa Yehuda akan mengalami penderitaan dalam waktu yang sangat lama. Orang-orang di Yehuda tidak senang. Dia marah ketika mendengar itu. Tapi itu semua tidak membuat Yeremia menjadi takut. Ia tetap taat dan setia kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini tadi kita belajar tentang Nabi Yeremia yang selalu setia dan taat kepada panggilannya. Ketika ia harus diutus, walaupun dia masih muda, tapi ia tetap setia. Ya, mungkin tugasnya juga susah, tapi dia ingat, Nabi Yeremia ingat Tuhan menyertai dia. Jadi sekarang kita juga harus sama ya seperti Nabi Yeremia. Tidak usah takut ketika kita mungkin mendapat tugas atau mungkin kita dimintain tolong untuk mengikuti suatu lomba misalnya. Tidak usah takut, kita punya Tuhan Yesus yang akan menjaga kita, menolong kita, menyertai kita. Dan kita taat kepada perintahnya. Kita mau lakukan semua apa yang menjadi tugas kita. Gitu ya adik-adik semuanya. Iya, hari ini kita sudah belajar mengenai Nabi Yeremia. Dan hari ini pula kita akan sama-sama belajar tentang satu ayat yang menjadi ayat hafalan kita untuk hari ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Begitu ya adik-adik semuanya.
Jadi, rasa takut yang kita alami saat kita menyelesaikan atau mungkin melaksanakan panggilannya akan digantikan Tuhan dengan keberanian. Tuhan akan menyertai, bahkan memperlengkapi kita dengan apa yang kita perlukan. Amin. Mari kita mau berdoa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita mau lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar, taat, dan setia kepada setiap panggilan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menambahkan keberanian kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berada di ujung acara sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan, tetap di channel YouTube KIA Dr. Cipto jam 10:30. Sampai jumpa. Aku bisa. Takkan apa? Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa.